Langsung saja Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu saya akan share screen materi saya. Saya diberikan mandat untuk menyampaikan tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini nama saya Pak Muhammad Masluhi, SPDI MPD. Ini data saya Bapak Ibu. Saya lahir di Pekalongan. Kebetulan pekerjaan saya guru di SMP Negeri 1 Kajen. Saya berpartner dengan Bapak Unaifi, satu kantor Bapak Ibu. Kemudian editor artikel Guru Tribun Jateng. Jadi semua artikel yang masuk ke Tribun Jateng yang melalui guru berkarya itu akan kami berdua yang melakukan editing. Jadi nanti kalau ada kelebihan penulisan nanti kita akan japri Bapak Ibu sekalian, atau ada tadi yang disampaikan Pak Nepi, ada penulisan tentang rumus-rumus, termasuk tadi belum disampaikan ya, tentang penulisan aksara Jawa Bapak Ibu. Aksara Jawa itu biasanya tidak terbaca ketika mau diterbitkan. Makanya harus dibahasakan dengan bahasa universal. Karena segmen pembacanya tidak hanya Bapak Ibu sebagai guru matematika atau guru bahasa Jawa atau guru-guru yang menggunakan simbol itu, akan tetapi semua masyarakat yang membaca koran Tribun Jateng. Termasuk karena persebarannya sudah meluas, jadi semua aspek masyarakat membaca, termasuk ketika anak kecil yang suka membaca pun mungkin juga membaca. Bahkan guru, terutama guru ya, sebagai pengalaman mereka sebagai cara mereka untuk mencari pengalaman dalam mengajar. Metode di situ kan Bapak Ibu menyampaikan metode atau model dalam proses pembelajaran. Jadi disinggung Pak Nepi bahwa artikel yang disampaikan itu adalah artikel yang berdasarkan pengalaman mengajar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu fungsionalnya sebagai guru, berarti tidak boleh terlalu jauh pembahasannya hanya seputar guru. Dan itu pun masih dibatasi oleh mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu selama mengajar sebagai guru. Guru tidak diperkenankan, boleh membahas, tapi nanti takutnya ketika dinilaikan di PAK akan tidak ternilai karena pembahasannya terlalu melebar. Karena di buku 4 dan buku 5 itu sudah ada ketentuannya yang jelas bahwa guru menulisnya seputar pembelajaran yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Begitupun kepala sekolah belajar penulisan artikelnya adalah seputar tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah, baik itu supervisor, kemudian manajerial dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, ini selintas ini nomor WA saya Bapak Ibu, tim KGB Jateng. Kemudian guru profesional. Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu guru sudah mendapatkan registrasi sebagai guru profesional, Bapak Ibu punya kewajiban untuk menjadi benar-benar menjadi guru profesional dengan mengejawantakan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari ilmu yang sudah Bapak Ibu kumpulkan untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Karena grassroots-nya atau objek atau subjek yang menjadi partner Bapak Ibu guru di kelas adalah siswa. Jadi harus disampaikan dalam bentuk proses pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Kemudian untuk menjadi guru profesional, apa yang diperlukan? Bapak Ibu guru harus mengupgrade. Nah, bahasanya Bapak Kepala Dinas tadi, Bapak Ibu guru diharuskan mengupgrade dalam sebuah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Harus diupgrade terus karena sifatnya berkelanjutan, harus mengalami dinamisasi terus, dinamis. Jangan statis mandek, wis ngerti WA web wis mandek. Wis ngetik Word wis mandek. Padahal masih banyak ilmu yang bisa Bapak Ibu serap, masih banyak ilmu yang bisa Bapak Ibu pelajari, termasuk Canva, ya. Kemudian termasuk YouTuber ya. Sekarang profesi yang menarik itu YouTuber Bapak Ibu ya. Profesinya apa? Kalau Bapak Ibu tanya sama anak-anak itu sekarang cita-citanya jadi apa? YouTuber. Karena mereka
bersentuhan langsung dengan YouTube itu ya, dan mereka setiap hari menikmati itu. Makanya menjadi teladan bagi mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu nggak boleh lengah, kan itu ya, harus dikontrol YouTube-nya yang ditonton seperti apa. Selanjutnya Bapak Ibu, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Apa itu? Adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Karena Bapak Ibu itu untuk kenaikan pangkat harus memenuhi nilai angka kredit. Nah, Bapak Ibu guru harus memenuhi kebutuhan ini, harus memenuhi kebutuhan untuk kriteria angka kreditnya harus terpenuhi. Kemudian bertahap, tahapnya mulai dari pengembangan yang dasar, kemudian yang lebih tinggi sesuai dengan upgrading yang Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan. Kemudian berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalismenya, termasuk Bapak Ibu dalam keikutsertaan dalam pengembangan profesional seperti yang dilaksanakan hari ini, Bapak Ibu. Kita lanjut karena waktunya sudah agak siang. Tujuannya ini memfasilitasi guru untuk terus memutahirkan kompetensi yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya, kemudian memotivasi guru agar memiliki komitmen melaksanakan tupoksinya sebagai tenaga profesional. Kemudian mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan bangga kepada penyandang profesi guru. Bapak Ibu guru harus bangga menjadi seorang guru. Komponen pengembangan profesional berkelanjutan, ada yang satu pengembangan diri. Ya, pengembangan diri yang hari ini kita laksanakan sampai 4 hari ke depan, berarti dari tanggal 19, kemudian tanggal 20, 21, 22. Karena ini pandeminya belum hilang, makanya pengembangan dirinya kita laksanakan dengan diklat pengembangan dirinya kita laksanakan dengan sepenuhnya daring atau dalam jaringan sepenuhnya. Dan itu masih sesuai dengan ketentuan di buku 4. Kemudian ada publikasi ilmiah. Nanti yang hasil dari diklat ini, diklat pengembangan diri ini, Bapak Ibu akan menghasilkan sebuah publikasi ilmiah populer yang akan diterbitkan di media massa. Kemudian selanjutnya adalah karya inovatif. Bapak Ibu bisa menciptakan karya inovatif. Kalau guru seni biasanya menciptakan model tari terbaru. Kalau guru prakarya biasanya menciptakan menu masakan gitu ya, menu masakan yang endol bahasanya Lilis Dahlia itu endol ya, yang gurih kriuk ya. Kemudian kalau guru yang lain misalnya menciptakan model pembelajaran atau media pembelajaran yang sesuai dengan karakter di tempat Bapak Ibu mengajar. Itu karya inovatif. Macam-macam jenis kegiatan PKB atau pengembangan profesional berkelanjutan. Satu, pengembangan diri Bapak Ibu. Dapat dilakukan dengan cara diklat fungsional yang seperti kita laksanakan hari ini. Kemudian kegiatan kolektif guru, misalnya kalau di SD, kalau di TK ada IGTK, kalau di SD ada KKG, Ibu. Kalau di SMP, SMA, SMK itu ada yang namanya MGMP, sesuai dengan rumpun mapel yang diampu Bapak Ibu. Kemudian publikasi ilmiah. Bapak Ibu bisa melaksanakan presentasi pada forum ilmiah. Kalau Bapak Ibu punya karya, bisa dipresentasikan pada forum ilmiah. Apalagi kalau yang punya tesis ya, tesisnya bagus, sudah dikirim untuk LPTK atau ke LIPI ya, untuk lomba-lomba ini bisa untuk dipresentasikan di forum ilmiah. Kemudian publikasi ilmiah atas hasil penelitian, atas gagasan ilmu di bidang pendidikan formal. Kemudian artikel ilmiah populer yang nanti Bapak Ibu akan hasilkan ketika sesudah melaksanakan pengembangan diri atau diklat fungsional hari ini. Kemudian publikasi buku pelajaran atau buku pengayaan dan pedoman guru. Kemudian karya inovatif yang ketiga Bapak Ibu. Satu, Bapak Ibu bisa menemukan teknologi tepat guna. Media pembelajaran misalnya bagaimana mengajar dengan media yang unik gitu lah. Yaitu Bapak Ibu bisa menciptakan atau menemukan media tersebut yang belum dimiliki orang lain atau menginovasi yang sudah ada dengan inovasi yang lebih baik. Itu bisa menemukan dan menginovasi. Kemudian menemukan atau menciptakan karya seni. Ya, tadi disampaikan Pak Wonevi bahwa
kami KGB Jateng juga memfasilitasi Bapak Ibu ketika membuat karya seni berupa karya sastra, berupa kumpulan puisi atau kumpulan cerpen, nanti yang bisa dinilaikan. Atau Bapak Ibu bisa, kami juga memberikan ruang untuk Bapak Ibu untuk menerbitkan buku atau tesis Bapak Ibu atau skripsi daripada Bapak Ibu nanti tidak berguna, terserok-serok gitu ya. Nah, bisa dibukukan dan disimpan di lemari dengan rapi. Kemudian membuat atau memodifikasi alat pelajaran peraga dan praktikum. Kalau di IPA itu biasanya ada membuat peluncur ya, rudal peluncur ya yang dari air itu. Kemudian ada lagi yang ya pokoknya yang bisa digunakan ketika Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Biasanya ini Bapak Ibu guru yang dipilih ya untuk mengikuti penyusunan standar soal dan sejenisnya. Nah ini Bapak Ibu, ini jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat tadi disampaikan Pak Is. Bapak Ibu ketika menulis artikel jangan berpikir hanya untuk angka kredit. Ya, pertama memang tujuan utamanya angka kredit. Kemudian selebihnya itu pengalaman Bapak Ibu dan ilmu yang diperoleh dari ketika mengikuti pengembangan diri dalam bentuk diklat seperti ini. Ilmunya itu penting. Kemudian Bapak Ibu ketika menulis, jangan hanya ketika dibutuhkan angka kredit saja, Bapak Ibu bisa menulis ketika dalam ruang opini yang disediakan oleh Tribun Jateng. Di situ memberikan ruang yang luas untuk Bapak Ibu mengekspresikan, mengopinikan apa yang Bapak Ibu pikirkan dalam sebuah tulisan. Dan itu akan dikenang. Jejak digitalnya tidak akan hilang. Kemudian ini, untuk guru pertama dari 3A ke 3B, Bapak Ibu, ini dibutuhkan unsur pengembangan diri ada 3. Yang nilainya 3 ya. Unsur pengembangan diri yang nilainya 3. Kalau hari ini Bapak Ibu mengikuti diklat fungsional ini, berarti nilainya 1 karena jamnya sampai 32. Nanti ada jamnya ya. Kemudian untuk 3A, 3B belum ditentukan untuk publikasi ilmiah. Kemudian untuk 3B ke 3C, Bapak Ibu diharuskan untuk mengumpulkan pengembangan diri 3 dengan nilai 3 ya. Kemudian karya ilmiah atau publikasi ilmiah, Bapak Ibu harus mengumpulkan 4 yang bernilai 4, bukan 4 ya. Nilai 4. Kalau Bapak Ibu menulis artikel ilmiah populer di media massa itu, jika penerbitnya itu setingkat kabupaten dan provinsi, Bapak Ibu akan memperoleh nilai 1,5. Ketika media massanya itu tarafnya nasional, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 2. Ya, jika Bapak Ibu nanti menerbitkan di Tribun Jateng, Bapak Ibu akan menerima nilai 1,5. Kalau ikutnya 2 berarti dapatnya 3 nilainya. Berarti kalau Bapak Ibu ikutnya 3 berarti dapatnya nilai 4,5, berarti masih susuk itu, 0,5. Masih untung 0,5 ya Bapak Ibu ya. Susuk. Kemudian ini masih bebas memilih jenis publikasi ilmiah. Bisa tadi karya inovatif atau buku, kumpulan cerpen atau kumpulan puisi Bapak Ibu. Kemudian C ke D masih dibutuhkan 3 ya. 3 subunsur pengembangan diri. Nilainya 3. Kemudian untuk publikasi ilmiah diharuskan untuk memenuhi nilai 6. Berarti kalau tadi artikel ilmiah itu 1,5, berarti Bapak Ibu harus menuliskan 4 artikel ilmiah populer. 4 kali 1,5 berarti 6, pas Bapak Ibu. Untuk pengembangan publikasi ilmiah sebagai penilaian angka kredit. Kemudian kalau ini masih bebas memilih jenis karya publikasi ilmiahnya dan karya inovatifnya. Bebas Bapak Ibu ya. Cuman yang paling praktis memang artikel ilmiah populer Bapak Ibu. Karena intervensi dari tim penilai PAK terhadap karya ilmiah yang sudah diterbitkan di sebuah media massa itu sangat minim sekali. Ya, karena media massa pun kan sudah punya yang namanya tim verifikasinya. Kemudian untuk 3D sampai 4A,
untuk kenaikan 3D ke 4A, Bapak Ibu membutuhkan unsur pengembangan diri 4. Nanti harus mengikuti diklat yang sampai nilainya 4. Nanti dikumpulkan oleh Ibu ya, yang kira-kira berapa jam. Kemudian untuk publikasi ilmiah Bapak Ibu harus mengumpulkan yang nilainya 8. Nah, 8 ini sudah ada kriterianya ketika 3D ke 4A Bapak Ibu. Minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian. Kalau Bapak Ibu itu seorang guru, maka Bapak Ibu harus menuliskan sebuah penelitian tindakan kelas. Kalau Bapak Ibu ini seorang kepala sekolah, maka harus menuliskan penelitian tindakan sekolah, karena sebagai kepala sekolah. Itu pun dengan pengawas dan seterusnya. Kemudian untuk guru madya atau golongan 4A ke 4B, Bapak Ibu dibutuhkan pengembangan diri nilainya 4. Kemudian publikasi ilmiah nilainya 12. Minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian, tadi PTK atau PTS, dan 1 artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN. Ya, 1 artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ISSN, biasanya di jurnal-jurnal di kampus-kampus itu banyak Bapak Ibu. Kami kerjasama juga dengan Universitas Pekalongan dan juga Universitas PGRI Semarang Bapak Ibu, dan siap menerima karya ilmiah Bapak Ibu untuk diterbitkan di jurnal kampus mereka. Ya, pasca sarjana Universitas PGRI Semarang. Kemudian untuk 4B sampai seterusnya Ibu nanti bisa dibaca sendiri karena masih banyak ini. Kemudian ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Untuk kenaikan pangkat golongan mulai dari 3A ke atas, 3D ke atas, 3D, 4A, 4B, 4C dan seterusnya, jumlah publikasi ilmiah yang berbentuk diktat, karya terjemahan atau tulisan ilmiah populer itu berjumlah maksimal 3. Ini yang golongan 3D ke atas. Kalau 3A, 3B ke 3C sampai 3C atau 3C ke 3D masih bebas mau nulis berapa. Kalau ini maksimal 3. Kemudian buku pedoman guru dibuat paling banyak 1 buah. Buku pedoman, kalau Bapak Ibu punya buku, membuat buku pedoman pembelajaran atau modul pembelajaran, itu maksimal 1 buah untuk setiap periode penilaian angka kredit. Ini di penafsirannya di berbagai daerah berbeda-beda. Ada yang guru bisa naik 2 tahun, yang penting nilainya terpenuhi. Ada juga yang guru minimal harus 3,5 tahun. Kalau daerah kami Pekalongan itu minimal yang 3,5 tahun ya. Semoga kami juga cepat naik ya. Jadi nggak tua-tua banget sampai golongan 3B itu. Kemudian sampai golongan 4B, sorry. Kemudian penulisan laporan penelitian maksimal 2 laporan per tahun. Jadi Bapak Ibu ketika mau nulis laporan penelitian atau PTK atau PTS maksimal 2 laporan per tahun. Tidak boleh banyak-banyak ya. Berarti kalau per semester berarti Bapak Ibu buat 1 per semester. Kemudian karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Ya, kalau Bapak Ibu butuhnya angka kredit 200 berarti 50% berarti 100 karya inovatifnya. Minimal itu ya kalau mau menggunakan karya inovatif. Kemudian pengembangan diri adalah upaya-upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalismenya agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan. Kegiatan pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif yang saya sampaikan. Kemudian pengembangan diri meliputi pendidikan dan pelatihan diklat fungsional tadi. Ini perlu digarisbawahi ini. Pengembangan diri, guru dapat mengikuti kegiatan diklat fungsional atas dasar 1 penugasan baik dari kepala sekolah maupun atas kehendak sendiri. Ya, setelah mendapat izin dari atasan langsung. Nih, kalau ini berarti bagian yang nanti tetap minta penugasan dari kepala sekolah dulu ya. Kemudian kegiatan dapat berupa kursus pelatihan penataran dengan durasi minimal 30 jam pelajaran. Ya, minimal 30 jam pelajaran. Kalau sekarang banyak tawaran ya online itu yang
yang 40 jam, 60 jam pelajaran. Nah, tapi tetap Bapak Ibu harus perhatikan yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu ini ya. Takutnya kalau Bapak Ibu ikut seminggu muprut ya, jebule tidak ternilaikan kan ya rugi Bapak Ibu. Soalnya saya sama Pak Nevi pernah ikut yang Papua itu Pak Nevi ya. Yang Papua itu sampai 1 minggu Bapak Ibu. Itu ternyata setelah dinilaikan nggak ada nilainya, kan eman-eman juga. Kemudian Kementerian Pendidikan dan ini satu diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pemerintah daerah. Karena ini pendidikan berarti harus di bawah Dinas Pendidikan di daerah. Ini satu penyelenggaranya, Pak Ibu. Kemudian lembaga diklat yang ditunjuk seperti PPPPTK, LPMP, LPPPTS, Badan Diklat Daerah. Ini yang benar-benar menyelenggarakan. Tapi jarang, Pak Ibu ya. Kalau ini biasanya kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan mengundang Bapak Ibu. Ini disangoni sekolah di sini. Ya, seperti yang disampaikan tadi Bapak Kepala Dinas tadi. Bapak Kepala Dinas memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang ikut dalam sebuah diklat fungsional atau pengembangan diri berkelanjutan atau pengembangan diri untuk kompetensi Bapak Ibu, profesionalisme Bapak Ibu semua dengan mengorbankan ya berupa dana, termasuk tenaga, termasuk waktu kan. Biasanya Bapak Ibu udah istirahat jam segini ini harus mendengarkan saya dongeng Bapak Ibu ya. Pak Nevin dongeng, Pak Is ya dan sebagainya. Kemudian perguruan tinggi Bapak Ibu. Perguruan tinggi yang mendapat izin operasional dari pemerintah daerah atau pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, biasanya kami bekerja sama dengan Diklat, biasanya bekerja sama dengan Universitas Pekalongan dan Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang. Hanya kami melihat ini supaya nanti legalitas dari pelaksanaan diklat fungsional yang kami laksanakan dapat terjamin. Next, ini tabel rentang waktu pelaksanaan untuk dan angka kreditnya. Untuk 30 sampai 80 jam, Bapak Ibu ketika mengikuti diklat fungsional yang 30 sampai 80 jam, ini nilainya adalah 1. Kemudian 81 sampai 180 nilainya 2. 81 sampai 480 nilainya 3. Ini masih jauh, berarti berapa hari itu? Karena 480 biar nilainya 3. Bukti fisik dari keikutsertaan diklat pengembangan diri Bapak Ibu. Diklat fungsional ya. 1, Bapak Ibu harus mencantumkan fotokopi surat tugas dari kepala sekolah atau atasan langsung. Atau instansi lain yang terkait atau yang telah disahkan oleh kepala sekolah atau atasan langsung terkait dengan keikutsertaan kegiatan pengembangan diri, baik menggunakan moda tatap muka, ini modanya tatap muka Ibu, atau dua-dua kombinasi antara tatap muka dengan dalam jaringan. Nah, berarti ini luring dan daring. Nah, kemarin kita juga melaksanakan di KKG Tirto. Saya dan Pak Nevi dan tim KGB Jateng melaksanakan di KGB Tirto 3 hari itu luring, 3 hari itu ya luring, kemudian yang 2 hari berikutnya adalah daring. Kemudian atau Bapak Ibu bisa melaksanakan dalam jaringan secara penuh, seperti yang kita laksanakan hari ini dan 3 hari ke depan. Kita laksanakan secara penuh dan benar-benar kita laksanakan. Kita nggak abal-abal, nggak tipu-tipu ya, Bapak Ibu ya, benar-benar melaksanakan. Walaupun ada yang disambi tiduran, ada yang disambi dulang arene ya, ada yang disambi mijeti bojone, ada Bapak Ibu. Ada yang disambi ngopi, kalau Pak Is biasanya sambil seruput kopi ya. Ya. Kemudian fotokopi sertifikat diklat, Bapak Ibu, biasanya nanti sertifikat diklat akan kita kirimkan melalui atau bisa Bapak Ibu download di di grup, di deskripsi grup akan kita upload Bapak Ibu supaya kalau Bapak Ibu menjaga sertifikatnya itu ketika hilang
itu bisa didapatkan kembali lewat deskripsi grup yang kami upload. Kemudian fotokopi sertifikat dilat tersebut disahkan melalui tanda tangan kepala sekolah. Sedangkan bagi kepala sekolah biasanya disahkan oleh Dinas Pendidikan sebagai atasan langsung. Kemudian Bapak Ibu membuat laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan terkait dengan keikutsertaan dan kegiatan mengembangkan diri tersebut. Kemudian publikasi ilmiah berupa tulisan ilmiah populer yang kita laksanakan hari ini. Tadi sudah dijabarkan oleh Pak Nabi, yang ini adalah tulisan ilmiah Bapak Ibu yang populer yang ditulis di media massa, baik koran, majalah atau media online yang blog resmi Bapak Ibu ya, jangan blog-blog yang abal-abal. Ini nanti bisa dipelajari Bapak Ibu sendiri. Kegiatan penulisan ilmiah populer Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menulisnya di media massa yang tingkatnya nasional, Bapak Ibu akan mendapatkan nilainya 2. Tapi ketika Bapak Ibu menulisnya di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 1,5. Ini best practice Bapak Ibu, nanti bisa kita lanjutkan. Ini beberapa materi yang Bapak Ibu bisa baca sendiri, nanti kita share, kita upload di grup Bapak Ibu. Ini buku Bapak Ibu, buku bidang pendidikan, kode dan angka kreditnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang mencetak buku modul untuk pembelajaran yang pre-ISBN, kami juga siap untuk menerima cetakan pre-ISBN, karena kita bekerja sama dengan penerbit dari Jogja Ibu. Kemudian karya terjemah, ini bisa dipelajari. Buku hasil karya terjemah. Ini masih banyak, masih panjang yang Bapak Ibu perlu. Nah, karya inovatif pada kegiatan PKB. Karya inovatif adalah karya hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan atau masyarakat. 1. Menemukan teknologi tepat guna. Tadi sudah saya sampaikan, menemukan, menciptakan karya seni, membuat, mendukung hasil pelajaran atau praktikum, mengikuti pengembangan. Itu tadi sudah. Kemudian menemukan teknologi tepat guna. Banyak ini ya. Ini menemukan atau menciptakan karya seni. Tadi yang kita singgung adalah karya seni yang berbentuk sastra. Yaitu berupa ini, seni sastra meliputi cerpen, puisi, naskah drama atau teater film. Bahwa itu yang punya bakat membuat drama atau film, ya, punya naskahnya bisa dinilaikan sebagai angka kredit. Oh ya, satu lagi ada seni rupa, desain komunikasi visual, karena ini tidak terpaut ya, tidak terpaku pada guru seni Bapak Ibu. Karena semua guru pasti memiliki potensi seni masing-masing. Ada yang Bapak Ibu ahli membuat cerpen walaupun guru matematika, ada Bapak Ibu yang ahli membuat puisi walaupun Bapak Ibu ini guru biologi, ada Bapak Ibu yang bisa membuat seni rupa walaupun Bapak Ibu ini guru bahasa Indonesia, atau bahkan Bapak Ibu ahli nyanyi atau membuat lagu walaupun Bapak Ibu ini guru PAI bisa, seni busana juga bisa. Nah, ini sebuah jenis karya seni yang bisa dinilaikan dalam angka kredit. Ini nanti bisa Bapak Ibu baca di grup ya, deskripsi grup. Ini seni sastra kategori kompleks, 2 buah buku novel, naskah drama atau cerita bergambar diterbitkan BRSPN. Buku kumpulan cerpen minimal 10 cerpen Bapak Ibu. Atau buku kumpulan puisi minimal 40 puisi yang diterbitkan pada penerbit yang BRSPN. Kemudian desain ini lanjutnya. Nah, ini jenjang jabatan fungsional. Ini dalam Permenak PAN dan RP nomor 16 tahun 2019 pasal 17. Ini guru utama untuk kenaikan angka kreditnya nilainya 200, kemudian
Yang pertama 50 ya, guru pertama 50, guru muda 50 dan 100, yang sampai ke bawah itu Ibu. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Semoga walaupun sedikit yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.